Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Amelia Holly Siregar. Saya di sini ingin menjelaskan cara mendirikan usaha. Pengertian dan jenis-jenis badan usaha. Badan usaha adalah payung hukum yang membawahi usaha yang akan dijalankan. Adapun badan usaha yang ada sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan usaha milik pribadi, artinya modal dimiliki perseorangan. 2. Firma. Firma merupakan perusahaan yang pendiriannya dilakukan oleh 2 orang atau lebih dan menjalankan perusahaan atas nama perusahaan itu sendiri. 3. Persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer adalah persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan, seperti bekerja sama dalam perusahaan dengan ikut menanam modal perusahaan tersebut. Dan yang keempat, ada koperasi. Koperasi merupakan suatu organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh seorang untuk kepentingan bersama. Ada pula macam-macam koperasi, yaitu koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi jasa, koperasi serbaguna usaha, koperasi fungsional dari masyarakat tertentu, yayasan, dan perseroan terbatas atau PT. Ada beberapa ide mendirikan bisnis baru, yaitu ide mendirikan usaha bisa kita lakukan berdasar pengalaman bekerja sebelumnya. Misalnya kita pernah bekerja di suatu perusahaan dan kita mendapat pengalaman dari bekerja di perusahaan tersebut. Yang kedua, ide mendirikan usaha bisa kita lakukan berdasarkan kemampuan yang kita miliki. Jadi kita bisa mendirikan suatu usaha dengan skill apa yang kita miliki, kemampuan, keterampilan apa yang kita miliki. Terus ada cara seseorang memulai merintis usahanya, yaitu dengan disebabkan oleh faktor keluarga pengusaha, sengaja terjun jadi pengusaha, kerja sampingan, atau sekedar penasaran, coba-coba, dan terpaksa. Cara memulai suatu usaha. 1. Pilih bidang usaha yang kita minati, yang memiliki hasrat dan pengetahuan di dalamnya. Yang kedua, perluas dan perbanyak jaringan bisnis dan pertemanan. Yang ketiga, pilihlah keunikan dan nilai unggul dalam produk. Yang keempat, jaga kredibilitas dan brand image. Yang kelima, berhemat dalam operasional secara berencana, serta sisihkan uang untuk modal kerja. Ada pula jenis-jenis izin usaha, yaitu 1. Surat izin usaha perdagangan, 2. Surat izin usaha industri, 3. Izin domisili, 4. Izin mendirikan bangunan, dan 5. Izin dari Departemen Teknis sesuai dengan bidang usaha. Dan ada pula tahapan proses pendirian dan perizinan usaha seperti PT, yaitu yang pertama, persiapan atau konsultasi pengisian formulir pendirian PT dan surat kuasa. Yang kedua, pemeriksaan formulir, surat kuasa, dan pengecekan nama PT. 3. Pendaftaran dan persetujuan pemakaian nama PT. Yang keempat, pembuatan draft atau notulen anggaran pasar PT. 5. Pembuatan akta pendirian PT oleh notaris yang berwenang. 6. Surat keterangan domisili perusahaan. 7. NPWP, nomor pokok wajib pajak dan surat keterangan sebagai wajib pajak. 8. Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI. 9. UUG atau SITU, surat izin tempat usaha. Yang 10. SIUP, surat izin usaha perdagangan. 11. TDP, tanda daftar perusahaan. Yang terakhir, pengumuman dalam berita acara negara RI. Dan ada pula penyebab kegagalan suatu usaha, yaitu 1. Kurangnya pengalaman manajemen. Yang kedua, kurang mampu membuat perencanaan keuangan. 3. Tidak melakukan inovasi sesuai perkembangan zaman. 4. Tidak berani mencoba. 5. Lokasi yang kurang memadai. 6. Menjual hanya satu jenis produk. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.